Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang singgah ke Tengkuruk Channel. Selamat datang saya ucapkan kepada anda yang baru ke channel ini ya. Dan untuk makluman anda yang baru hadir ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim dan salam serumpun daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Dan guys, kepada anda ya yang di luar sana saya doakan semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, di kali ini saya akan react satu video guys bertajuk dengan TNI Indonesia naik pangkat di Global Firepower tahun 2022. Alutsista terbaru dan canggih. Itu tajuknya guys. Wow. Sekarang tahun 2022, kalau tahun sebelum ini, kalau di Global Firepower ya, Indonesia dari segi kedudukan ranking untuk kekuatan militer Indonesia ya, militer dunia ya, kekuatan Indonesia berada tempat ke-16 dan kali ini dikatakan naik peringkat ya di Global Firepower. Saya mau tahu, wow, saya rasa begitu teruja pula ada kenaikan dia punya naik peringkat ya. Jadi yuk kita simak video ni sama-sama apa dia punya info terkini. Dan sebelum tu guys, ini video saya tengok di channel Insight Militer. Jangan lupa juga untuk subscribe ini Insight Militer, komen, like dan share ya, sebab banyak betul info-info yang menarik di channelnya guys. Jadi semoga kekuatan Indonesia ni semakin hari semakin meningkat. Dan kali ini yuk kita simak sama-sama macam mana Indonesia naik peringkat di Global Firepower. Untuk mengetahui info selanjutnya, ayo guys sama-sama kita reaction video ni. Jom. Wah, ini Insight Militer nih ya. Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, ya, sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Ini Menteri Pertahanan sangat penting. Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus berupaya meningkatkan dan modernisasi alat utama sistem senjata dalam menjaga keutuhan NKRI. Hal ini sesuai dengan program kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force atau disingkat juga dengan MEF untuk menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan itu sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 silam yang dimulai pada tahun 2010 dan terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap 1 tahun 2010 sampai 2014, tahap 2 tahun 2015 sampai tahun 2019, dan tahap 3 tahun 2020 sampai tahun 2024. Namun berdasarkan dari Kementerian Pertahanan, MEF baru tercapai 62,31% pada Desember tahun 2020. Oleh karena itu, agar MEF 100% dapat tercapai pada 2024, Kementerian Pertahanan terus melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan. Hingga akhir 2021 ini, berbagai alutsista canggih dan modern sudah memperkuat armada tempur TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Dengan alutsista yang dimiliki TNI saat ini, Global Firepower pada bulan Januari 2021 menyebutkan Indonesia menduduki posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Masih lagi kekal nih. Dia punya kedudukan. Sebelum ini pun 16. Bahkan dalam anggaran belanja, militer Indonesia mengeluarkan 6,9 miliar dolar AS atau setara dengan 98 triliun rupiah. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua setelah Singapura yang memiliki anggaran 9,7 miliar dolar. Indonesia nomor 2 dia punya perbelanjaan dari segi militer. Nomor 1 untuk perbelanjaan militer di Asia nih kan, negara Singapura.
AS atau sekitar 136 triliun rupiah. Alokasi anggaran pertahanan sendiri pada tahun 2021 sekitar 136,9 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan anggaran itu diharapkan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force atau disingkat juga dengan MEF alutsista dapat tercapai di tahun 2024. Berikut ini 5 alutsista terbaru yang dimiliki TNI yang membuat TNI lebih kuat di mata dunia. Yang pertama, rudal kapal cepat. Rudal kapal cepat merupakan kapal perang industri pertahanan dalam negeri PT PAL Indonesia Persero. Guna memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut, kapal perang yang diberi nama KRI Kapak ini diluncurkan Menhan Prabowo Subianto pada 5 Desember 2021 lalu. Kapal perang ini masuk dalam kategori offshore patrol vessel dengan ukurannya yang tidak terlalu besar. Kapal ini mampu bermanuver dan bergerak secara cepat, melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut Indonesia. Mampu mengakomodasi ngam juga lah bila ada kapal baru nih, sebab kalau tahun lepas mungkin belum masuk dalam rekod global firepower ya, dan kalau dikatakan tadi sehingga tahun 2024. Tapi yang setakat nih yang saya nampak, pengembangan dan penambahan alutsista untuk negara Indonesia semakin hari semakin meningkat guys. Jadi rasanya tidak mustahil dia naik peringkat, sebab itu belum diambil kira lagi yang tahun-tahun sebelum nih ya. Kru sebanyak 55 orang, memiliki berat 500 ton. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full, serta memiliki jarak jelajah 2.400 Newton, kecepatan 20 knot dan dilengkapi persenjataan canggih dan modern. Yang kedua, kapal pengangkut tank. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 2 landing ship tank atau kapal angkut tank AT-8 dan AT-9 kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di galangan PT Bandar Abadi Batam, Kepulauan Riau pada 26 Oktober 2021 lalu. 2 kapal perang tersebut memiliki panjang keseluruhan 117 meter, lebar 16,40 meter, dan tinggi 7,80 meter. Keduanya memiliki kecepatan maksimum 16 knot. Kapal ini juga memiliki endurance 20 hari dan diawaki 111 kru. Selain itu, kedua kapal angkut tank tersebut juga mampu membawa 367 prajurit, 15 unit tank BMP-3F, dan 1 unit helikopter. Yang ketiga, helikopter serbu Bell 412 EPI. TNI Angkatan Darat menerima 1 unit helikopter Bell 412 EPI buatan PT Dirgantara Indonesia. Heli serbu yang akan dioperasikan Skadron 11 serbu ini menambah koleksi helikopter yang dimiliki Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Kalau di Indonesia nih guys, tempat pertama ya untuk kekuatan militer ataupun alutsista ya, negara-negara di Asia Tenggara nih, Indonesia lah ranking pertama. Tengok inilah bukti-bukti pemilikan alutsista untuk negara Indonesia, banyak rupanya ya guys. Kelebihan dari helikopter ini adalah mampu mengangkut 15 orang dengan rincian 1 pilot dan 14 penumpang. Helikopter ini juga dilengkapi 2 mesin Pratt & Whitney PT-6T-9. Nih tengok, macam kecil tapi rupanya boleh buat sampai 16 orang. Twin Pack yang memiliki tenaga take off 13% lebih besar dibanding jenis mesin Bell 412 lainnya. Keunggulan lain dari helikopter ini yakni full glass cockpit HFCS 4 axis dan dilengkapi dengan senjata otomatis Gatling gun. Yang keempat, kendaraan taktis Rantis Maung. Prabowo Subianto telah menyerahkan 40 Rantis Maung untuk TNI Angkatan Darat yang akan digunakan untuk memperkuat tugas-tugas operasi prajurit TNI AD di seluruh wilayah Indonesia. Kelebihan dari Rantis buatan PT ini 5 TNI AD di seluruh wilayah Indonesia. Kelebihan 500 unit di tahap pertama. Dan dari Rantis buatan PT Pindad itu antara lain mampu menerjang medan-medan sulit dan bisa beroperasi lepas ruas jalan aspal. Tidak hanya itu, Maung juga tetap prima dioperasikan di ruas jalan aspal dan mampu bermanuver dengan baik. Rantis Maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Maung dapat dilengkapi dengan bracket, senjata otomatis 7,62 mm, konsol SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan, serta perlengkapan lainnya. Yang kelima, helikopter latih 505 buatan Kanada.
Selain dua Oh, ini kapal dari perang di Kanada. atas, TNI AL juga menerima 2 unit helikopter latih single engine Bell 505 pada The Oh, Apron Museum helikopter Penerbangan latihan Juanda single. Sidoarjo, Jawa Timur, 8 Desember 2021 lalu. Oh, Kedua heli berbaris ini, tersebut tengok bagian dari segapnya upaya dorang. modernisasi alutsista Pusat Penerbangan TNI AL untuk memperkuat skuadron 200 wing udara 20 pus Wow. penerbang. Selain alutsista yang sudah diterima TNI, Prabowo juga telah memesan sejumlah alutsista canggih lainnya seperti pesawat tanker A400M buatan Airbus Amerika, kemudian kapal perang fregat buatan ini. Fincantieri Italia, patrol vessel dan OPV 90 meter. Pesawat latih tempur Lithin Fighter Training jenis T-50 Eagle dan Eagle dari Korea Selatan untuk dari Korea TNI Selatan. Angkatan Udara. Oh, Masya Allah. Nampak sudah guys. Jadi sungguh menarik ya kebelakangan ini berkaitan dengan penambahan alutsista untuk negara Indonesia. Banyak juga yang saya nampak transfer teknologi daripada negara-negara asing guys, seperti Jepun ya, Korea, Amerika, Rusia, banyak ditransfer teknologi di negara Indonesia nih. Dan di negara Indonesia nih juga yang setahu saya melalui pencarian dan juga info yang saya perolehi, Indonesia salah satu negara boleh mencipta alutsista yang banyak ya guys, dan Malaysia juga salah satu negara pembeli alat-alat alutsista yang dicipta oleh anak bangsa Indonesia seperti syarikat PT Pindad, PT PAL, PT Digantara dan banyak lagi guys sebenarnya. Jadi kalau di sini dikatakan naik peringkat, tidak mustahil ya dia akan naik peringkat sebab sebelum-sebelum ini belum dimasukkan dalam jadwal untuk global firepower mungkin. Dan bila saya tengok ya sejak daripada tahun lepas, peningkatan demi peningkatan, penambahan alutsista itu sentiasa ada peningkatan bagi negara Indonesia. Lain lagi yang dihibah daripada negara-negara asing. Dan kalau ditengok memang tidak heran lah ya, dan tidak mustahil sekiranya naik peringkat, karena di Asia Tenggara pun negara Indonesia ni mendapat ranking yang pertama ya, kekuatan alutsista di Asia Tenggara. Jadi nampaknya pemerintah Indonesia begitu teliti dalam meningkatkan kekuatan alutsista negaranya dengan adanya Menhan seperti Prabowo ya. Dia mempunyai pengalaman dan dia juga salah seorang bekas komando. Itu yang saya rasa masa mula-mula saya tengok dia, bila dapat tahu dia rupanya bekas komando ya, Kopassus ya. Wah, memang saya tengok, wah, patutlah dia dilantik menjadi Menteri Pertahanan sebab dia ini mempunyai pengalaman, mempunyai basic, dan dia tahu selok-belok dan keperluan untuk pertahanan negara. Jadi guys, semoga urusan ataupun peningkatan ataupun pemilikan alutsista untuk negara Indonesia ini sentiasa lancar, dan juga semoga kedaulatan negara Indonesia itu sentiasa terjaga, terjamin dan dengan aman dengan adanya alutsista untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah kongsi dengan saya, komenlah di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Tahniah dan syabas. Kita bertemu lagi di video akan datang. Salam silaturahim, salam serumpun, dan salam persaudaraan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk Anda semua walau di mana juga Anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.